Usai sampai di Doha, timnas U23 Indonesia langsung geber sesi latihan. Erick Thohir singgung soal klub sulit lepas pemain ke timnas U23 hingga bicara permasalahan sepak bola tanah air. Shin Tae-yong dirumorkan jadi kandidat pelatih baru klub tersukses di Liga Korea Selatan. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Usai sampai di Doha, timnas U23 Indonesia langsung geber sesi latihan. Timnas U23 Indonesia segera menggelar sesi latihan setelah tiba di kota Doha, Qatar, mendapat sambutan meriah dari supporter. Sesi latihan dilangsungkan pada sore hari setelah tim tiba pada Rabu 10 April 2024 pagi waktu setempat. Kabar tersebut diketahui melalui unggahan Instagram resmi Timnas Indonesia. Mereka tiba di Qatar setelah menjalani pemusatan latihan selama 10 hari di Dubai, Uni Emirat Arab. Selama di Dubai, Garuda Muda juga menggelar 2 laga uji coba. Mereka kalah dari Arab Saudi 1-3 namun meraih kemenangan atas Uni Emirat Arab dengan skor 1-0. Meski demikian, pelatih Shin Tae-yong menegaskan bahwa di Qatar fokus latihan akan lebih pada aspek taktik daripada fisik. Timnas U23 Indonesia akan berkompetisi di grup A Piala Asia bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Mereka akan menghadapi Qatar pada 15 April, Australia pada 18 April, dan Yordania pada 21 April dalam laga-laga fase grup. Dengan fokus latihan yang ditetapkan, diharapkan Garuda Muda bisa tampil maksimal dan menghasilkan performa terbaik dalam turnamen ini. Erick Thohir singgung soal klub sulit lepas pemain ke timnas U23 hingga bicara permasalahan sepak bola tanah air. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengambil berbagai langkah untuk membenahi sepak bola Indonesia. Salah satu fokusnya adalah memperbaiki masalah timnas Indonesia dan Liga 1. Baru-baru ini PSSI juga bekerja sama dengan Asosiasi Sepak Bola Jepang atau JFA untuk memperbaiki masalah perwasitan yang sudah lama menjadi keluhan. Erick Thohir juga memprioritaskan pengembangan sepak bola wanita dan usia dini. Program ini termasuk seleksi timnas wanita U17 Indonesia dan pengembangan kompetisi grassroots yang sudah berjalan sejak akhir 2023. Erick Thohir menyadari kompleksitas permasalahan sepak bola Indonesia dan menekankan pentingnya fokus pada berbagai aspek, mulai dari timnas, klub, hingga pengembangan grassroots, sistem pelatih, dan perwasitan. Meski menyadari bahwa perbaikan ini memerlukan waktu yang tidak singkat, Erick Thohir tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan dari atas termasuk fokus pada timnas sebelum memperbaiki kompetisi domestik. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kesulitan melepas pemain klub ke timnas U23 Indonesia. Hal ini membuat PSSI dan PT LIB harus membuat keputusan sulit untuk menghentikan sementara kompetisi agar klub mau melepas pemainnya. Meski akhirnya Liga 1 dilanjutkan setelah pertimbangan matang, keputusan Erick Thohir untuk menghentikan sementara kompetisi menunjukkan komitmennya terhadap perjuangan timnas U23 Indonesia. Hal ini diharapkan dapat membawa sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih baik di masa depan. Shin Tae-yong dirumorkan jadi kandidat pelatih baru klub tersukses di Liga Korea Selatan. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, menjadi kandidat potensial untuk menjadi pelatih baru tim elit Liga Korea Selatan, Jeonbuk Hyundai Motors. Kabar ini muncul setelah tim tersebut mengalami krisis di musim ini, belum meraih kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir dan terjerembab di posisi terbawah klasemen. Media Korea Selatan KBS melaporkan bahwa manajemen Jeonbuk Hyundai Motors sedang mencari pelatih baru setelah memecat Dan Petroscu.
Shin Tae-yong menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan, meskipun untuk mendapatkannya, Jeonbuk harus menyelesaikan sisa kontraknya dengan timnas Indonesia hingga Juni 2024. Selain Shin Tae-yong, ada juga nama-nama lain yang menjadi kandidat pelatih baru untuk Jeonbuk Hyundai Motors. Seperti mantan pelatih Ulsan Hyundai Kim Do-hoon dan mantan pelatih Feyenoord Rotterdam serta Glasgow Rangers, Giovanni van Bronckhorst, yang juga merupakan mantan kapten timnas Belanda. Jeonbuk Hyundai Motors berencana untuk menunjuk pelatih baru pada bulan April dan mulai membangun kembali performa tim mereka yang sedang kurang memuaskan di musim ini. Semua mata tertuju pada siapa yang akan menjadi pilihan akhir sebagai pelatih baru tim tersebut. Secara unik persiapan Vietnam untuk Piala Asia U23 2024 ubah aturan pertandingan. Perubahan aturan dalam pertandingan uji coba antara timnas U23 Vietnam dan Yordania U23 memberikan gambaran strategi dan kesiapan tim menjelang Piala Asia U23 2024. Dengan tidak adanya batas pergantian pemain dan masuknya 10 pemain baru pada babak kedua, pelatih timnas U23 Vietnam dapat menguji sebagian besar skuadnya secara langsung. Aturan adu penalti yang otomatis dilanjutkan saat hasil imbang juga menjadi latihan mental yang baik bagi pemain. Meskipun timnas U23 Vietnam kalah dalam adu penalti, pelatih Hoang Anh Tuan tetap melihat performa timnya positif dan memuaskan. Menurutnya hasil imbang tersebut adil bagi kedua tim dan adu penalti sebelum turnamen resmi menjadi bagian dari persiapan matang menjelang Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia diisi banyak pemain berpengalaman, 10 nama pernah tampil di Piala Asia 2023. Tampaknya skuad timnas U23 Indonesia yang akan tampil di Piala Asia U23 2024 memiliki keunggulan pengalaman dengan banyaknya pemain yang pernah bermain di Piala Asia 2023 di level senior. Mereka sudah terbiasa dengan tekanan dan kompetisi tingkat Asia yang bisa menjadi nilai tambah bagi tim dalam menghadapi turnamen ini. Berikut adalah 10 nama pemain timnas U23 Indonesia yang juga menjadi bagian dari timnas Indonesia senior di Piala Asia 2023. Hernando Ari, Rizky Ridho, Justin Hubner, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Ramadhan Sananta, penyerang Hoki Caraka, dan Rafael Struijk. Dari 10 pemain yang merupakan bagian dari timnas Indonesia senior di Piala Asia 2023, 9 diantaranya menjadi tulang punggung tim tersebut dan membawa Indonesia melaju ke fase gugur pertama kali dalam sejarah. Walaupun hasilnya tidak memuaskan saat itu, pengalaman tersebut bisa menjadi motivasi ekstra bagi mereka untuk tampil lebih baik di Piala Asia U23. Namun yang menarik adalah bahwa timnas U23 Indonesia akan bertemu dengan Australia di fase grup Piala Asia U23 2024 yang juga menjadi lawan mereka di Piala Asia 2023. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pemain untuk membalas kekalahan sebelumnya dan membuktikan kemajuan serta kematangan tim di bawah arahan Shin Tae-yong. Semoga mereka dapat memberikan penampilan terbaik dan mencapai hasil yang memuaskan di Piala Asia U23 2024.